mentari terbenam di ufuk barat. Di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan indie bukan tentang saja dan lara, sahaja mewarnai duniaku. Maka perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Cara rohi, Hawu Haba, Bangu, Raja Kota, dan semua rumpun keluarga yang terkait. Kami keluarga besar Wiladida, Logo, Jami Bili, Bude Logo, ada di tengah-tengah di hadapan Bapak Mama. Karena itu izinkan sekali lagi kami menyampaikan salam selamat sore dan salam. Salam. Bapak yang mewakili keluarga, kiranya kehadiran kami dapat diterima oleh keluarga besar, karena dalam kehadiran kami pasti akan ada tujuan dan maksud kami pada sore hari ini. Maraba yang kami kasihi, yang mewakili keluarga Wiladida, Logo, Bule Logo. Tadi dibilang datang karena tujuan. Kasih tahu dulu tujuannya apa. Kepada Bapak yang mewakili keluarga, Bapak Pendeta, karena Bapak Pendeta ada di jemaat, pimpin jemaat Ketakupang, karena itu tetap kami menyapa sebagai Bapak Pendeta sore hari ini. Kiranya sebelum kami menyampaikan tujuan dan maksud, kami mohon untuk kami diterima dulu, karena kami ada untuk bertamu
di hadapan keluarga. Kalau tujuannya benar-benar punya tujuan, maksud dan tujuan yang indah, maka kami tidak keberatan untuk menerima Marame dengan semua rombongan. Terima kasih untuk penyambutan penerimaan. Terima kasih sekali lagi. Karena itu, atas permintaan Bapak yang mewakili keluarga, Bapak Pendeta saya, kami menyampaikan bahwa anak kami Elman, yang Elman Wiladida yang biasa disapa Elman, menyampaikan niat hati dan keadaannya bahwa dia ingin menjadi seorang kepala keluarga yang membutuhkan pendamping, kekasih hati, dan mengarahkan kami untuk ada di tengah-tengah keluarga Jararohi, Hau Haba, dan semua rumpun untuk melamar dan meminang salah seorang anak kekasih yang disampaikan kepada kami dengan nama Walnov Lodian Jararohi, yang biasa disapa dengan Dian, dan dia sudah agak muda sekarang menunjukkan kepada kami dengan Google Maps rumahnya ke sini, karena kami sudah ada di hadapan keluarga besar. Dan kiranya besar harapan kami tujuan dan maksud ini dapat diterima di tengah-tengah keluarga. Membaca pernyataan Marame tentu punya tujuan yang indah sekali. Bagi kami orang Sabu, tidak pantas kalau kita bicara maksud dan tujuan yang indah begitu ditiris rumah. Ane dulu juga mengadom ya ane. Nah, karena itu saya kiri domenia ane inahe. Tapi dari petit bahe, jadi yang bukan namanya. Tapi ada domenia loh. Inahe. Karena itu saya mau persilahkan Marame dengan beberapa orang masuk dalam rumah untuk kita melanjutkan pembicaraan kita yang indah ini. Memang rumah tangga daripada kedua rekasi kami, Elman dan Dian, atas nama keluarga besar Jararohi, Hau Haba, kami persilakan Marame dengan semua beberapa saudara bisa masuk dalam rumah untuk selanjutnya kita beromong di dalam rumah. Kami sudah dipersilakan untuk ada di dalam rumah. Inilah bukti bahwa tuan rumah yang sangat menghormati tamu yang datang dari jauh. Karena itu sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih, dan kami mohon izin karena sudah dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Terima kasih. Baik, Bapak. terima kasih. Biasanya kami di Sabu ngomong nahi bilik noto, tetapi tidak apa-apa. Mari, zaman gender, mari. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Masjid Yam. Kami sudah ada di dalam rumah. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk sudah menerima kami, dan kami sudah dipersilakan duduk. Terima kasih. Dan sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, kami menyadari bahwa ketika kami melangkah dari Nunbaun, kami tidak sendiri. Ada kuasa dan pertolongan Tuhan yang menuntun kami dan menjaga keluarga yang ada di BTN, sehingga kita dapat bertemu dalam kasih Tuhan. Karena itu sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang menuntun, menjaga, memelihara kita semua, sehingga dalam suasana sukacita kebahagiaan ini kita boleh dipertemukan dalam kasih-Nya yang sempurna. Karena itu kami mohon izin untuk berkenan kita ada di dalam doa syukur. Bapak saya, Bapak Pendeta, Bapak mewakili keluarga,
mempersilakan untuk kita ada di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Saya menuntun kita menurut keyakinan Kristen. Jika ada yang berlainan, silakan memulai dan mengakhirinya secara masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah puji di dalam nama Kristus Yesus yang menjunjung tinggi pernikahan, Bapa di dalam Roh Kudus yang menuntun memelihara kehidupan kami. Dikau menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Karena itu di sore hari ini Bapa, kami hendak datang menyatakan rasa syukur kami ke hadapan hadirat-Mu atas seluruh hidup dan kehidupan teristimewa. Allah telah berkenan menuntun kami keluarga besar Wiladida Logo Ule Logo Jami Bili ada di tengah-tengah keluarga Jararohi Hau Hapa Bangu Raja Kota untuk sebuah tujuan dan maksud. Kami hendak meminang anak kekasih kami Dian untuk menjadi pendamping hidup dari anak kekasih kami dalam kebersamaan kami ini. Tuhan, kami percaya bahwa hanya kasih setiamu lah yang telah menolong menyertai kami sehingga kami boleh bertemu dalam suasana sukacita kebahagiaan ini Bapa. Karena itu pertemuan yang indah ini Bapa, kami mau landasi di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam penyertaan tuntunan Allah, dalam pembicaraan nikah adat ini boleh berlangsung dalam kasih karunia-Mu dan menolong kami semua sehingga menghasilkan sukacita dan kebahagiaan teristimewa dalam kami mempersatukan kedua anak kami ini Bapa, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Yang lain di sana, di luar dulu. Ya. Silakan lanjut, Mar. Baik, Bapak yang mewakili keluarga Jararohi Hau Hapa Bangu Raja Kota, keluarga telah mendengar maksud dan tujuan kehadiran kami pada sore hari ini. Sekali lagi kami mau mengulang bahwa kehadiran kami keluarga besar Wiladida Logo Ule Logo Jami Bili adalah untuk meminang anak kekasih Dian yang ada dalam keluarga Jararohi, keluarga Hawa Bangu Raja Kota, untuk menjadi pendamping hidup, teman dalam menjalani kehidupan kekasih hatinya dari anak kami Elman. Terima kasih. Saya mau tanya saja sama Mrabe sebagai jubir, apakah yang ada dalam kenoto ini lengkap sesuai percakapan kita atau dotobo ya dong? Memang dalam acara kenoto kita sedang mewariskan budaya adat dan istiadat yang harus dijunjung tinggi sebagai wujud penghargaan yang harus kita lestarikan di tengah-tengah kehidupan. Karena itu kami dari keluarga sudah menyiapkan bingkisan-bingkisan sebagai penghormatan dalam tata cara adat budaya Sabu. Karena itu yang ditanyakan, yang disampaikan semuanya telah memenuhi adat dan budaya yang digariskan dan sebagaimana yang telah disampaikan kepada kami sudah kami siapkan. Kiranya berkenanlah keluarga besar dapat menerima sebagai wujud tanda terima kasih dan penghormatan kami kepada keluarga Jararohi, keluarga Hau Hapa Bangu dan Raja Kota. Terima kasih. Baik, sebelum saya terima, saya punya pertanyaan lagi satu. Gitu, saya takut juga terima-terima. Saya mau tanya dulu,
Aku barado made muit, barado muri, ki barado muri ndak uta pamilau. Pasti hari-hari para doma de. Aku ada rata jula milami para doma de Maria. Aku ukedo ada kena ta jula mimi. Aku ada ya rangangari mah. Hanya harapan i perih aku peye ngeta erado hala ngeta erado petumi hare. Tapi neto iri pemoko ngatulus ikhlas hari-hari nedo pemoko he do perubah muri dike huku do petobo ke hari-hari ne para dona hede minare bapak. Makasih. Baik Marabe, saya percaya saya barado maden. Tapi di kemudian hari andai kata bercerita yang lain, pengakuan Marame hari ini Tuhan yang dengar juga. Jadi kalau andai kata dia menjadi barang yang bergerak, Marame dan keluarga terima resiko. Iya, karena itu saya terima. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kok ini bahasa Bapak Pendeta, jadi di hadapan Tuhan juga ada. Jadi terima kasih, saya bilang tepuk tangan karena ini yang benar-benar kita dibawa bahwa tidak akan ada masalah ke depan karena barang ini barang mati yang tidak akan berkembang biak, tidak akan bertumbuh kemanapun. Terima kasih Bapak. Apalagi ada begitu banyak, saya melihat tidak hanya kamera, HP pun sedang mengabadikan. Kenoto sudah diterima dan ada di pangkuan Benihau Kenoto. Maka selanjutnya saya persilahkan siapa yang berhak boke Kenoto. Makemone gene. Do jauh jarah, kudo DP mendo. Oke, do jauh jarah. Marame ikat kuat-kuat bingin jasa barang hidup. Kabagare heleo kowe. Tiaro keliama. Ane madok. Peher alai. Oh ya. Oke. Untuk meyakinkan, memastikan bahwa semuanya benda mati, saya persilakan Bapak yang mewakili keluarga, sehingga Bapak yang akan mensahkan proses ini, dia menyampaikan benar-benar sah dan tidak berbahaya. Silakan Bapak. Beri ke area. Iya. Saya sudah periksa isi Kenoto ini. Di dalamnya ada 8 elemen, 8 amplop sesuai dengan kesepakatan kami di sini dalam pertemuan kemarin. Yang pertama, amplop pertama itu pilih Dida. Natu Rena 3 amplop. Terus Benihau Kenoto, Gereja Monepereda, Inangama, lengkap.
semua. Iya toh Bapak? Ya. Maka saya pikir tidak ada kurang sesuai dengan kesepakatan kita. Melalara melapudi kella kenana runai kella lui kella muri. Ya. Semua lengkap. Ya. Jararohi Hawaba dengan semua keluarga yang terkait paut di dalamnya, ternyata Ihikenoto Dian jadi kasih masuk yang dibawa datang oleh Korel Elman dan orang tua semuanya lengkap. Terima kasih. Saudara tepuk tangan sedikit, kok sudah lengkap nih. Baik Bapak Mama semua, teristimewa Bapak saya, Bapak Pendeta yang mewakili keluarga. Ternyata setelah diperiksa semuanya sudah dinyatakan lengkap dan tidak ada yang membahayakan. Karena itu atas nama keluarga Wiladida, Ule Logo, Jambi Bili menyampaikan terima kasih. Karena itu tinggal Pilih Dida menyatakan untuk mensahkan secara resmi. Sah di hadapan kita semua. Terima Tepuk kasih. tangan yang meriah dulu, susah ini nah. Dengan semua keluarga Wilaida, Ule Logo. Izinkan kami untuk membawa anak kami untuk ada dalam keluarga, karena sudah diterima anak kami Elman untuk ada. Sudah, Mama dong diam, nanti saya dengan jubir yang beromong. Baik, Marame dengan Mone Hapo Juimanu dipersilakan untuk ambil bagiannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Jubir dari perwakilan keluarga Wiladida, akan membawa dan memperkenalkan anak terkasih Elman. Anakku, telah terpenuhi niat hati dan kehendakmu, karena kami sebagai orang tua telah mencari dan menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Dan pada kesempatan ini keluarga Jararoi Habuhaba juga telah mensahkan seluruh proses peminangan ini. Karena itu dinyatakan sah. Karena itu tinggal anakku memohon izin kepada orang tua untuk mencari dan menemukan, membawa untuk diperkenalkan, karena pendamping hidupmu telah nyata saat ini, tinggal bawa dan perkenalkan. Jadi saya tidak tahu apakah ada komunikasi khusus antara anak berdua.
Silakan minta izin kepada orang tua dan mencari, entahkah orang tua juga tahu ada di mana dia. Kami juga tidak tahu. Semoga pencarian Ama Elman untuk hari ini berbuah yang manis, karena keluarga sudah membawa dan mengantar Ama Elman di tempat ini. Semoga apa yang dituju ditemukan dengan baik. Silakan. Kan ku daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah. Disediakan oleh keluarga. Ya, oh mama, inilah kedua anak adik terkasih kita, Elman dan Dian. Pada hari ini tentu kita ada bersama-sama karena kedua anak terkasih. Oleh karena itu, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, prosesi adat telah dilaksanakan. Keluarga besar Wilad Ida, keluarga besar Yara Rohi telah dilaksanakan, terkhususnya untuk kedua anak Elman dan Dian. Tentu ini semua boleh berlangsung, boleh terjadi karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan pada sore hari ini, Bapak Mama sekalian, sebagai orang yang beriman, kita mau bersyukur bersama-sama kepada Tuhan di dalam ibadah syukur peminangan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta dari Gemit Sesawi Oyepura. Oleh karena itu, kepada kedua anak terkasih disilakan. Di Imada Bubu itu ada pohon kepelu. Kepelu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Alkitab bilang pohon ara. Saya membangun kata-kata atau lantunan pantun berdasarkan kepelu itu, yang saya sairkan seperti ini. Pohon ara daunnya rimbun, buahnya lebat, bawa kesejukan bagi tiap insan bernaung di bawahnya. Hari ini pinangan Elman kepada Elman Wilad Ida kepada Dian Yara Rohi, keluarga telah menerimanya. Semoga rumah tangga kedua adik kasih kita, Elman dan Dia, juga membawa damai sejahtera, berkat kesejahteraan bagi keluarga besar Yara Rohi, Hau Haba, Wilad Ida, Logo, Ule Logo, dan semua yang kita yang terkait paut di dalamnya. Akhir kata, saya dan Marame sebagai jubir sekaligus saksi atas pernikahan adat mereka berdua dan pernikahan gereja mereka berdua. Kami berdua saksi dan jubir. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan isi hati kami yang dalam. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah atau salah kata, jangan simpan dalam hati. Tapi izinkanlah kami untuk memohon maaf atas semua kata-kata kami, perilaku kami, barangkali selama ini sampai dengan hari ini. Kami berdua sekali lagi mohon terima kasih kepada kita semua. Salam. Kepada kedua anak terkasih, Elman dan Dian, untuk menuju kepada keluarga menyampaikan terima kasih karena kalian berdua keluarga boleh ada pada sore hari ini. Silakan kepada kedua anak terkasih untuk Kan ku daki pegunungan Himalaya,
kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Ya, untuk kakak Elman dan kakak Dian, takbir sampai kepada orang tua. Setelah itu kembali dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah ibadah. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga, untuk langsung ke depan. Untuk selamanya, untuk selamanya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk segala tahapan yang telah berlangsung sampai dengan saat ini. Secara khusus untuk kedua saudara telah melewati acara peminangan, dan ini menjadi sukacita besar bagi kita. Untuk itu marilah kita berdiri dan memulai ibadah syukur ini. Dalam hal ini ibadah syukur peminangan saudara Elman Wiladida dengan saudari Walno Flodian Yara Rohi pada kesempatan ini. Dengan bersama-sama kita memulainya menyanyikan Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 bait pertama, mulia, mulia namanya, dan seterusnya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling menolong dalam kasih setia dan damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Nas yang membimbing kita dalam suasana syukur dan sukacita kita pada sore hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dalam kesempatan sukacita ini, kita telah mengikat persaudaraan dan merajutnya semakin kuat dan semakin teguh. Kita percaya bahwa di dalam persaudaraan yang teguh itu, ke situ Tuhan akan
menunjukkan dan mencurahkan berkat-Nya. Untuk itu marilah kita memuliakan Dia, pemberi berkat itu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, ya Allah kami percaya Dikaulah yang menuntun dan memeliharakan kami. Secara khusus, menuntun keluarga besar Wiladida dan seluruh keluarga besar terkait di dalamnya. Juga keluarga besar Yara Rohi dan seluruh keluarga besar terkait di dalamnya. Yang dalam kasih karunia-Mu telah membawa kedua anak kekasih kami dalam keluarga besar ini untuk disatukan, dan dengan demikian kesatuan persaudaraan di dalam kedua belah keluarga ini semakin terikat dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa rencana-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kedua keluarga besar ini. Dan hari ini, dengan mensyukuri kebaikan-Mu, kami ingin agar sabda-Mu diperdengarkan sekali lagi bagi kami, bagi kedua anak-Mu, dan juga kedua belah pihak keluarga yang tersangkut paut di dalamnya. Kiranya sabda-Mu terus menguatkan kami, dan membawa kami makin bertekun untuk mencari kehendak-Mu dalam kehidupan persaudaraan, dan memperjuangkan segala yang baik menurut kasih setia dan kehendak-Mu. Ini kami, rangkulah kami dalam kasih-Mu dan bersabdalah bagi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakannya bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Ia mendapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi ia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh seorang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, kejadian itu tentu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah mereka, dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa sesegera ini kamu pulang ke hari ini?" Jawab mereka,
seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan menimba banyak air untuk kami, dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia?" Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu Rehuel menikahkan Zipora anaknya dengan Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian sabda Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Siapa yang berpegang dan seterusnya. Siapa yang berpegang dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hari ini kita bersukacita di hadapan kita sebagai keluarga, tetamu, undangan. Ada 2 orang yang telah bersanding. Mereka berseri dalam senyumannya. Dan kita tentu juga bersukacita menyambut wajah mereka yang berseri. Tidak sekedar menyambut mereka dengan wajah berseri. Lebih dari itu, kita juga malah bersama-sama ada dalam doa yang sama, agar mereka berbahagia untuk seterusnya. Bersama-sama dengan keluarga kita juga berseru agar mereka, dalam hal ini keluarga, kedua belah pihak, juga terus bersatu dalam kasih dan juga terus terikat dalam persaudaraan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Ada di dalam sukacita, dan dalam sukacita juga mereka memperjuangkan apa yang baik untuk kebaikan seluruh keluarga yang ada, dan menopang mereka sampai saat ini dan mungkin juga untuk seterusnya. Kita bersukacita sambil berdoa demikian. Sambil kita bersukacita, dan kita membaca kitab suci. Kita membaca tentang seorang tokoh yang besar yang pada masa mudanya putri Firaun mengangkatnya menjadi anaknya. Ia terselamatkan dari air, lalu menjadi anak angkat dari putri Firaun, dan hidupnya sungguh menjadi sangat mulia. Kita ingat bahwa ia diangkat dari air itu oleh karena dalam kehidupan mereka, dalam segala hal, mereka melihat dalam hal ini ayah ibunya, keluarganya itu ada dalam penindasan yang keras. Dan dalam penindasan yang keras itu justru Musa selamat karena ia terlahir menjadi pahlawan bangsanya. Maka keadaannya ketika ia menjadi dewasa dan ia keluar berjalan melihat saudara-saudaranya sendiri yang ada dalam keadaan tertindas, ia menjadi orang yang terpanggil secara khusus untuk mengatasi kehidupan bangsa dan orang-orang dan saudara-saudaranya yang tertindas itu. Lalu apakah yang diperbuatnya? Jiwa muda yang bergelora menuntunnya pada pemahaman yang keliru. Pemahamannya yang keliru ialah bahwa ia seolah-olah menjadi orang yang membantu Tuhan untuk menyelesaikan bangsanya, masalah bangsanya. Disinilah letak kesalahannya.
Memang benar bahwa ia membela apa yang benar, tetapi ia terperosok ke dalam posisi bahwa ia seolah-olah mau berlaku sama seperti Tuhan, membantu Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Ia merasa bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya, tapi dia tidak melihat, tidak percaya bahwa yang melihatnya itu sendiri adalah orang yang dibelanya. Saudaranya sendiri melihat kejadian itu. Dan karena itu berikutnya ia mau membela dan mau melerai saudara-saudaranya yang bertikai. Justru saudaranya itu yang bilang sama dia, apa kau bermaksud untuk membunuh saya seperti kau telah membunuh orang Mesir itu? Tetapi Musa melarikan diri. Apa yang terjadi dalam pelariannya? Tetaplah ia menjadi seorang pejuang, yaitu berjuang untuk membela mereka yang lemah. Karena itu ketika ia tiba di Midian dan duduk-duduk di sumur, imam di Midian yang bernama Rehuel, yang mempunyai 7 orang putri itu, dan putri-putri itu sedang datang untuk berada di sumur itu, memberi minum hewan ternaknya. Dalam kesempatan inilah juga Musa sekali lagi melakukan pembelaan bagi mereka yang lemah itu. Putri-putri Rehuel mau menimba air untuk memberi minum hewan peliharaan yang digembalakan mereka. Tetapi mereka diganggu, diusir oleh gembala-gembala lain yang adalah semuanya laki-laki, dan tentu saja ini tidak ada menjadi tandingan bagi ke-7 putri itu. Di sini Musa sekali lagi bertindak untuk menjadi pembela bagi mereka. Musa mengusir para gembala yang lain itu, selanjutnya membantu menimba air dan seterusnya bagi putri-putri Midian. Hal ini telah menjadi sesuatu kebaikan pula bagi Musa. Musa yang tadinya merasa sendirian dalam pelariannya, sekarang dengan kebaikan dan tindakan-tindakannya itu telah menunjukkan satu hal yang baru, bahwa ia mendapat sokongan di sana. Sokongan tidak sekedar sokongan. Ia tidak sekedar mendapat tempat tinggal, tapi justru disitulah ia membangun keluarga. Keluarga yang baru. Ia beroleh seorang istri yang disebutnya namanya Zipora, dan demikianlah ia melihat dan mengakui bahwa Tuhan telah menolongnya. Dia sementara berada di tempat lain sebagai pendatang di negeri orang, tetapi Tuhan telah menolongnya. Dan itulah Musa dengan perjalanan hidupnya. Membaca ini dalam situasi keluarga yang bersukacita hari ini, kita tahu bersama-sama kedua kekasih kita, kedua anak kekasih kita telah berjalan jauh dalam kehidupan mereka. Saya kira Dian lahir di Kupang, lalu kemudian dalam segala perjalanannya setelah melewati pendidikan dan seterusnya mendapat pekerjaan, lalu berada di Sabu. Ketika ia berada di Sabu, ia bertemu dengan kekasihnya dan menjalin hubungan sampai dengan saat ini. Perjalanan yang mereka tempuh tentu saja ini adalah perjalanan untuk terus mempertahankan diri dalam kebenaran kehidupannya sebagai orang yang punya adat istiadat, punya keyakinan, dan seterusnya. Kamu sudah mencapai titik ini, dan besok akan melanjutkan kepada titik selanjutnya di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya setelah itu menuju ke catatan sipil, supaya segala sesuatu di hadapan Tuhan maupun di hadapan pemerintah dan di negeri kita semuanya menjadi sah. Dan dalam kaitan dengan hal itu, kamu pun dapat terus bersukacita
mempertahankan perjalanan kehidupan keluargamu. Percayalah bahwa jika kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu berarti kamu akan saling menghargai di dalam hidupmu. Selain saling menghargai, kamu juga akan menghargai semua orang yang lain. Setidak-tidaknya mereka yang telah mendukung kamu sampai dengan saat ini. Setidak-tidaknya orang tua dan seluruh keluarga yang dituakan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan kamu merendahkan diri dan menghargai mereka. Percayalah bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kamu. Ia akan meninggikan kamu. Dan ketika kamu hidup di dalam rahmat Tuhan, tetaplah percaya dan bersandar pada apa yang dijanjikan Tuhan bagimu. Sebab apa yang dijanjikan dan yang dirancang Tuhan bagimu disebutkan dalam kitab suci, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Maka sekali lagi, tetaplah berpegang pada rancangan-rancangan Tuhan dan hiduplah di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Atau tegasnya seperti yang dikatakan Yesus Kristus, carilah apa yang disebut sebagai kerajaan Allah di dalam kehidupan keluargamu, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika demikian hari ini kita boleh bersyukur, bersukacita. Dan sambil kita menantikan pengharapan di masa depan. Dan kita percaya bahwa kedua kekasih kita di masa depan, mereka akan menjadi orang-orang yang ditinggikan Tuhan. Dan dengan demikian kita kedua belah pihak, keluarga yang tersangkut paut di dalamnya hari ini, kita juga bersukacita dan kita memuliakan Tuhan di masa depan. Ini keyakinan kita, keyakinan yang mulia. Maka sekarang berpeganglah pada keyakinan ini dan majulah dalam seluruh jalan hidupmu. Tetaplah taat dan setia, karena kelak kamu bisa bercahaya di dalam dunia ini dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat untuk kedua saudara Elman dan saudari Dian sampai dengan saat ini. Selamat juga kepada seluruh keluarga yang menyertai dan menopang kedua kekasih kita sampai dengan saat ini. Kita percaya topangan dan dukungan kita tidaklah sia-sia. Dan ketika mereka berjalan ke masa depan, mereka dapat menatap masa depan itu dalam sukacita dan pengharapan yang penuh. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita merespon sabda Tuhan dengan ucapan syukur dan menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan kita, sambil kita menyanyi dan berharap serta berpegang pada apa yang dijanjikan Tuhan. Ia beserta, angkatlah pujian-puji namanya di sepanjang hajayannya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Tuhan. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji penebus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita bersihati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah namamu atas segala kebaikan,
dan sukacita yang telah Dikau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih bersama-sama dengan keluarga Yara Rohi dan seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Juga bersama-sama dengan keluarga Wiladida serta seluruh keluarga besar yang tersangkut paut di dalamnya. Hari ini, kedua keluarga besar ini telah menyatukan diri dalam kasih untuk kedua saudara-saudari kami, Saudara Elman dan Saudari Dia. Mereka telah menyatu dan oleh keluarga juga mereka telah disatukan. Dan semuanya ini membawa sukacita bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama-sama. Selama lebih dari 5 tahun mereka telah berjalan bersama-sama menjalin hubungan. Dan hari ini mereka telah disatukan menurut kasih setiamu. Dan tinggal melangkah sekali lagi untuk mereka beroleh rahmat-Mu. Mereka beroleh peneguhan dan berkat-Mu untuk perjalanan kehidupan kebersatuannya. Kami percaya kasih karunia-Mu besar dan akan terus menyertai dan menopang mereka. Kiranya segala kebaikan yang telah mereka perjuangkan dalam kehidupan bersama dari waktu ke waktu akan menjadi bagian yang terus menguatkan mereka untuk berjalan ke masa depan. Kami percaya kalau mereka telah memperjuangkan segala hal yang baik, maka dalam kehidupan mereka selanjutnya juga akan bertekun memperjuangkan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Dan dengan demikian mereka memberi sukacita tidak untuk diri mereka, tetapi juga untuk kedua keluarga dan seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam keyakinan bahwa apa yang telah Dikau satukan dan mereka perjuangkan itu dalam kehidupan mereka akan membuat mereka semakin teguh menurut kasih karunia-Mu, yaitu kasih karunia-Mu yang berlimpah, dan mereka dapat menjalani kehidupannya dalam dan menurut anugerah-Mu. Tolonglah, lindungilah dan sertailah kedua kekasih kami dan seluruh keluarga yang menopang sampai dengan saat. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Silakan dulu. Elman dan Dian mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah syukur pada sore hari ini. Mungkin untuk Bapak Mama, bersaudara yang berpantangan dengan makanan yang tidak halal disediakan oleh keluarga dalam bentuk kotak seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kakak berdua untuk menyapa keluarga dan mempersilakan untuk menuju meja hidangan. Kepada Bapak yang bertugas mungkin untuk membantu kedua anak terkasih mengarahkan Papa Mama menuju meja hidangan. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Shalom. Tak sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya Dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya Dia.
ke warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk